Semua harus punya rumah. Semua harus punya rumah. Semua orang harus punya rumah. Semua harus punya rumah. Semua orang harus punya rumah. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Podcast Property Podcast yang dipersembahkan oleh Promax TV. Ya, kalian tidak salah dengar, sekarang udah jadi Promax TV, bukan Promax Baton City lagi ya, karena kita akan banyak konten ke depannya. Dan sangat spesial hari ini adalah Podcast episode ke-10. Dan saya ditemani tetap seperti biasa dengan Pak Pandu. Ya, halo Sobat Cuan semuanya. Hari ini kita memasuki konten yang agak serius sedikit ya. Yang sebelum-sebelumnya kita agak sedikit berat lah. Ya, yang biasanya kan kita selalu konten yang agak have fun, agak santai, agak ke sharing-sharing ya. Sebenarnya di konten tersebut nih kita akan juga mengatakan yang ibaratnya tidak terlalu berat ya, tapi sharing juga. Dan kita bahas ini sebenarnya biar berbagi wawasan. Ya, berbagi wawasan. Penting banget dan banyak yang nggak tahu. Karena kita semalam aja kemarin sempat cerita dengan orang dan banyak customer nggak tahu, banyak teman-teman nggak tahu. Ya. Dan apa itu ya sesuai judulnya kita akan bahas BNSP ya Pak ya. Betul, kita akan membahas BNSP. Apa sih BNSP itu? Sebenarnya sih BNSP itu semua orang udah tahu ya. Kita bisa juga search di Google, by Google atau by Wikipedia ya. Kalau menurut saya sih di sini saya by Wikipedia, BNSP sendiri adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, yang dimana ada sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah dengan ketentuan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Oke. Nah, berarti ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Yes. Nah, pemerintah biasa buat sebuah lembaga itu pasti ada tujuannya. Betul. Dan pastinya tujuannya untuk negara ya Pak ya. Iya. Nah, jadi makanya kita ngomong konten kita agak berat ya. Ya, saya agak sedikit berat sih. Kenapa? Karena kita di sini nih masuk ke dalam kategori sertifikasi kompetensi. Nah, apa sih hubungannya Hubungannya kan dengan kita agent nih? agent. Apa kan broker ya broker atau orang biasa bilang calo ya calo. Harus berhubungan dengan BNSP segala macam kan. Marketing ya marketing. Marketing ya. Maka konten kita nih hari ini sebenarnya sih lebih ke arah sertifikasi. Jadi sebenarnya kita seperti yang mungkin bisa dilihat konten-konten sebelumnya ya, kita ada sedikit memasuki tentang pembahasan sertifikat ya, dari misalnya dari asuransi tentang AJI atau kita sendiri punya LSP dan lain-lain kan. Itu sebenarnya kita udah pernah singgung ya di video-video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita akan tuntas habis. Nggak bisa. Habis saya. Ini dasar-dasarnya aja sih. Tuntas tidak habis. Ya, tuntas tidak habis. Apa sih garis besar BNSP dan LSP? Nah, sebenarnya sih kita tahu sendiri tadi ya, yang saya bilang BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, sebagai lembaga independen yang tujuannya itu kita harus melakukan sertifikasi kompetensi terhadap sebuah profesi, terutama profesi kita di profesi agent property. Jadi ya, itulah yang kita mau bahas. Tujuan sertifikasinya sebenarnya apa sih? Yaitu memelihara kompetensi bagi profesi yang sudah kompeten dan mempunyai pengalaman tertentu pada bidangnya. Jadi pada pada pembahasan kali ini kita tuh akan membahas seseorang agent property itu tuh dianggap kompeten atau tidak dari segi mana gitu loh. Iya. Ya kan? Dia bisa jualan, jago cari listing, terus punya kantor dan lain-lain. Tapi dia kompeten nggak? Berdasarkan apa gitu loh? Iya. Kan kompeten itu harus ada sesuatu ya. Jadi ada dasarnya, terus ada buktinya dan diakui oleh sebuah lembaga. Yes. Contoh ini BNSP loh. Jadi Badan Negara, Badan Nasional. Nah, ini terdaftar di pemerintah. Jadi inilah bukti bahwasanya kita ini kompeten. Iya. Karena ini adalah tuntutan profesionalisme. Betul. Iya kan, kerjaan kita ini profesional loh. Karena kita bidang jasa, kita nggak bisa ada ibaratnya kita tuh nggak bisa mematok sebuah
ibaratnya kalau produk kan ada, kita bisa memantau sebuah kualitas. Iya. Kualitas A, B, C, D, E gitu loh. Ini jasa, kita nggak ada sebuah patokan. Produk tuh ada SNI. Ada SNI. Kalau SNI kan ada standar ya. Iya, Standar. Kalau terus biasa standar kan juga ada namanya grading. Iya, grade. Nah, kalau kita di profesi apalagi bergerak di bidang jasa, menggrade seseorang itu dari mana? Iya, betul. Ya kan? Jadi kita agak susah nih menggrade seseorang, apakah dia kompeten atau tidak, apakah dia bisa memecahkan sebuah masalah atau tidak gitu loh. Jadi kita tuh semua harus ada satu bendera, satu wadah yang dimana tuh kita bisa membuktikan diri kita ini bahwa kita ini kompeten. Dan jelasnya kita harus mengikuti ujian yang dilakukan oleh LSP kan. Nah, LSP itu sendiri lembaga sertifikasi profesi. Ya. Karena itu satu kesatuan dari BNSP juga gitu loh. Benar. Nah, dan kalau kalian bisa lihat ini ada kertas di kita ya. Sama. Nah, ini sertifikatnya. Ini bukan, kita nggak beli ya. Sorry, ini kita harus melalui ujian. Di belakangnya kita juga ada nih kode-kode unit apa aja yang ibaratnya kita kompeten atau tidak ya. Jadi ini adalah ujian yang harus kita jalanin semuanya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat ada 17 poin. Ya. Terus kita waktu itu ujian secara ini apa namanya? Dan kita ujian ya. Kalau dulu angkatan saya kita ujian secara offline ya. Karena sekarang ada ketemu pandemi ya, mau nggak mau kita ada acara ujian online. Dan biasanya sih kita tahu jadwal-jadwal ujian tuh di dalam asosiasi, yaitu REB sendiri, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Mereka tuh salah satu bendera yang menaungin para broker, di mana tuh ada info-info tentang ujian LSP ya, disitulah infonya. Nah, karena kita ibaratnya kan dari DPP Pusat REB itu udah bekerja sama dengan BNSP yang ada di Jakarta. Jadi segala informasi tentang sertifikasi itu mereka pasti akan info ke kita. Ya, jadi bagi teman-teman yang misalnya belum, ya segera nih join dulu REB untuk mendapat info yang lebih lanjut tentang BNSP, tentang BNSP dan LSP. Kalian juga boleh follow, subscribe REB sih sebenarnya. Ada YouTube-nya juga. Kemarin baru acara Grand Summit yang diadakan oleh REB itu bintang tamunya ada Hotman Paris, Ernest Prakasa. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. REB ini benar-benar menaungi lah semua broker di Indonesia. Sama dengan kayak Ray sebenarnya ya. Ray developer. Ray itu lebih ke developer. Kalau ini adalah tenaga penjualnya. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga bagi siapapun ya teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa nih kalau misalnya ada melakukan transaksi atau apa-apa, kita tuh masing-masing setiap agent tuh mempunyai yang namanya nomor sertifikasi kompetensi. Iya benar-benar ada nomornya ini. Di bawah nama tuh ada nomornya. Ya jadi kalau misalnya udah ada nomor sebetulnya sih udah istilahnya udah terdaftar lah. Ini terdaftar di pemerintah. Terdaftar di pemerintah. Ada apa nih? Stiker dari BNSP-nya juga. Iya. Stiker ya. Stiker hologram. Kayak gitu. Jadi ya nggak main-main lah intinya. Dan ujian bayar loh. Ya ibaratnya seperti kita kuliah lah. Iya. Kita kuliah. Maksudnya kita bayar bukan untuk apa ini ya. Bayar untuk ujian. Setelah lulus baru dikeluarkan. Tapi kalau nggak lulus ya nggak dapat. Iya benar. Harus belajar lagi. Karena benar-benar profesional. Kita ngomongin profesional ketika saya ujian yang online. Tahun ini baru kemarin saya ujian itu secara online itu canggih banget. Jadi dari secara online jadi kayak video call gitu loh. Tapi bertatap muka secara virtual. Tapi sang hostnya atau pengujinya itu bisa melihat kita secara misalnya nih bisa mendeteksi. Nah itu sistemnya itu ketika saya isi ujian kayak gitu segala macam, mereka bisa mendeteksi saya ini nyontek pakai HP apa tidak, atau saya ada di tempat tersebut atau tidak. Jadi semua terdeteksi secara virtual. Itu benar-benar canggih banget dan profesional banget. Saya rasa kalau secara virtual itu kayak gitu sekarang sangat-sangat mendukung situasi pandemi gini ya. Jadi bisa dipakai banget teknologi seperti itu. Benar-benar canggih banget, udah kayak di masa depan gitu lah. Keren sih, tapi cukup lama dan capek banget sih sebenarnya. Ya, itulah maksudnya perjuangan kita untuk
menjadi lebih kompeten ya. Iya, seharian loh itu. Ya bahkan biasa juga lebih lah, biasa standarnya sih 2 hari sampai 3 hari kalau offline ya. Karena banyak materi sih soalnya ya. Langsung dari pusat ya pengujinya ya? Iya, semua dari pusat langsung. Jakarta. Yang nguji juga asesor. Iya, asesor. Yang telah ditunjuk ya. Asesor yang telah ditunjuk dan yang mengerti tentang bidangnya. Karena kan BNSP sendiri sebenarnya sih, ya saya nggak tahu ya, saya misalnya harus searching juga, harus cari tahu juga. Mungkin bukan hanya di agent properti, mungkin banyak juga Banyak, tadi saya profesi kan. sempat baca itu ada 100-an loh. Ratusan. Nah, salah satunya mungkin yang teman-teman lagi tahu tuh, yang lagi booming tuh Chef Juna lagi mempromosikan BNSP kan. Iya, Chef Juna juga lagi ngomongin BNSP ya. Ditunjuk oleh BNSP kali ya. Nah, mungkin sebagai ininya kali ya, ambasador bisa jadi. Bisa jadi. Jadi profesi seorang koki pun harus terdaftar di BNSP gitu. Seperti saya bilang tadi, ternyata setelah saya searching tadi, itu bukan hanya profesi seperti agent atau chef. Banyak profesi. Contoh ya, beauty, makeup artist. Itu sebenarnya harus BNSP loh, ada loh. Ada loh. Untuk makeup artist yang nonton. Ada untuk di BNSP-nya juga kalau kalian daftar ya. Cuma kan ini kan masih butuh waktu perkembangan ya. Jadi kita nggak akan bahas yang lain-lain, kita lebih bahas tentang propertinya. Kenapa sih kita harus melakukan transaksi dengan agent-agent yang memiliki sertifikasi LSP? Ya, itu penting banget. Karena ya kita tahu lah ya, mungkin teman-teman bisa review lagi nih video yang pernah kita ngomongin di video-video sebelumnya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dengan dari situlah kita bisa menjadi sebuah patokan bahwa agen-agen yang memiliki sertifikat LSP itu adalah agen-agen yang udah terdaftar. Sehingga kalau misalnya terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak diinginkan, kita dengan gampang bisa melaporkannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena jujur nggak bisa lari kemana-mana lagi kan. Nama kita udah terdaftar di pemerintah kan. Terus banyak faktor juga sih kenapa kalian harus memilih agent yang terdaftar. Sama lah dengan barang-barang yang misalnya barang original dengan barang BM. Contoh ya, sama kan? Kalau original kan terdaftar. Original sudah terdaftar, kalau BM kan tidak terdaftar. Beda. Kalian pasti takut-takut dong untuk beli BM, ya nggak? Ya sebetulnya sih, ya, contoh kurang lebih kayak gitu. Jadi sebetulnya sih yang paling penting itu adalah profesionalisme ya. Karena jasa itu nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan aja. Bisa gini loh. Atas dasar apa orang tersebut boleh menjual properti tersebut? Iya. Nah, misalnya, kenapa dia boleh jualan properti tersebut? Karena kita mikirnya jujur panjang ya. Kenapa harus ada ini? Kita jujur mikirnya panjang. Karena yang namanya properti kan siapapun boleh jual. Iya. Ya ada kantor nggak ada kantor siapapun juga bisa jual. Tapi ya kita sih memohon para masyarakat ya, para sobat cuan, teman-teman yang di luar sana yang menonton channel ini sih mungkin bisa bantu mengedukasi lah teman-teman yang ibaratnya belum pernah nonton ya. Karena jujur dengan adanya sertifikasi profesi ini yang diuntungkan bukan kita, yang diuntungkan adalah konsumen. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi hal yang diinginkan, konsumen yang kena. Tapi kalau konsumen melakukan transaksi dengan seseorang yang memiliki sertifikasi kompeten dan terdaftar bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Betul. Nah itu. Jadi kalau misalnya one day nih kita ketemu si A, misalnya kita ngomong jelek dulu nih ceritanya ya, ketemu si A itu nggak ada sertifikasi dan lain-lain. Terus melakukan transaksi dan terjadi penipuan, maju aja ke kantor polisi, ya kan? Kantor polisi pasti akan susah mendeteksi A. Iya. Karena bisa jadi kesalahan tuh. Kenapa nggak lewat aja yang punya sertifikat gitu loh? Bisa jadi kan. Masuk ke asosiasi juga nggak bisa bantu. Karena kita nggak punya data siapa yang mendaftar dalam kita. Kita asosiasi juga nggak bisa bantu. Tapi kalau udah terdaftar di dalam asosiasi, di dalam LSP, itu kita gampang detect. Iya. Kita bisa gampang, asal ada nomornya. Ya kecuali udah expired, dia nggak diperpanjang, mungkin udah nggak di bidang properti, kita sudah. Berarti ada expirednya? Ada expirednya. Berapa lama tuh? 3 tahun. 3 tahun. Dan kita harus ujian lagi untuk perpanjangan. Luar biasa ya. Ya kurang lebih lah, kita sebut kalau jasa sih lebih tepatnya sih perbandingan kita tuh ya. Apple to Apple itu lebih ke kayak asuransi AAJI lah.
Iya. Ya, lebih mirip. Ujian artinya udah ngerti kan, baru boleh jualan. Sama, kita juga sama. Oke, untuk ujian sertifikasi ini nggak langsung bisa ujian gitu aja ya. Minimal harus 1 tahun baru boleh ikut. Iya. Nah, dari lembaga ini nanti akan mempertanyakan agen tersebut ketika daftar, pasti akan mempertanyakan kantor yang dia Gabung. yang dia gabung itu pasti akan tanya, lembaga ini akan tanya ke kantor tersebut. Orang ini udah kerja berapa lama di situ? Yes. Udah bergerak di bidang ini berapa lama? Nah, kalau 1 tahun terdaftar baru boleh. Betul. Kalau iya, karena waktu ketika seseorang agent seperti saya, misalnya ketika saya daftar di Promek, itu kan saya ada isi semua lembarannya, formulirnya. Nah, itu nanti ditunjukin untuk ini, lembaga ini. Jadi betul-betul sah gitu loh. Iya. Nah, ikutnya udah 1 tahun, baru boleh ikut. Karena ini benar-benar pure berdasarkan pengalaman dan profesionalisme. Gitu. Oke, mungkin sekian ya pembahasan kita tentang BNSP. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran atau pengen tahu lebih dalam, bisa aja langsung di Google, karena jujur sekarang udah zaman teknologi udah gampang. Ya, dengan Google lebih banyak. Ya, jadi yang pesan saya yang terakhir adalah bagi teman-teman ya yang sobat cuan yang di luaran sana yang nonton video ini, share aja video tersebut supaya teman-teman sekeliling kita tuh mengerti jauh lebih dalam tentang bahwa profesi broker properti itu ada sertifikasinya. Jadi lakukanlah transaksi dengan broker-broker yang memiliki sertifikasi. Dan sesuai hukum, karena Indonesia negara hukum. Nah, dengan kita terdaftar di sini nih teman-teman nih, kita secara nggak langsung membantu pemerintah dan secara nggak langsung membantu Indonesia. Gitu. So, buat teman-teman sesuai kata Pak Pandu, kalau belum ngerti boleh search di Google deh, banyak. Coba pertanyakan profesi kalian. Udah sertifikasi apa belum? Oke. Jadi sampai di sini ya video kita. Ingat untuk di-subscribe dan di-share. Oke? Kenapa? Karena semua harus punya rumah. See you in the next video.